Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat dan salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Oke, bertemu lagi dengan Ibu MG di pertemuan keempat mata pelajaran sosiologi. Adapun topik kita pada hari ini adalah pola hubungan antar kelompok. Ibu harapkan anak-anak sekalian dapat memahami materi kita dan juga yang terpenting ingat, kerjakan tugasmu tepat waktu dan jangan terlambat. Tetap sehat. Terima kasih. Oke, langsung saja pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan secara energi dan penuh sukacita mampu memahami pengertian pola hubungan antar kelompok, dinamika kelompok, dan fungsi dinamika kelompok. Yang kedua, serta dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati mampu menjadi bagian dalam pola hubungan antar kelompok. Nah, pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai kelompok-kelompok sosial. Ternyata di dalam kelompok sosial ini diwarnai dengan pola-pola tertentu yang khas terhadap kelompok ras. Nah, di sini nanti Michael Banton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antar kelompok. Langsung saja yang pertama, akulturasi. Akulturasi ini adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan budaya aslinya. Ya, sekali lagi, perpaduan atau pencampuran dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan budaya aslinya. Nah, contoh dari akulturasi sendiri itu adalah seperti yang kita ketahui di Medan. Di Medan ada satu tempat ibadah umat Katolik, ya, Pelangkani. Pelangkani ini kan perpaduan antara India dan juga Katolik tanpa menghilangkan kekhasan dari bangunan Katolik itu sendiri. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah dominasi. Di sini ada kata dominan. Jadi kalau dominasi ini adalah ketika suatu kelompok ras menguasai kelompok lainnya. Contohnya kedatangan bangsa Eropa ke benua Afrika dan Asia untuk memperoleh sumber alam yang dilanjutkan dengan dominasi atas penduduk setempat. Nah, jadi itu dia dominasi, ada kata dominan. Ya, jadi ada kelompok yang lebih dominan atau kelompok yang lebih menguasai kelompok lainnya. Hampir sama seperti ketika Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda. Jadi Jepang dan Belanda itu dominan di Indonesia. Dialah yang menguasai Indonesia. Nah, lalu berikutnya adalah paternalisme. Paternalisme ini adalah hampir mirip dengan dominasi. Hanya saja paternalisme ini adalah bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Nah, pola ini muncul apabila kelompok pendatang yang secara politik lebih kuat, ya. Nah, jadi ada 3 macam kelompok paternalisme ini. Yang pertama, masyarakat metropolitan atau di daerah asal pendatang. Yang kedua, masyarakat kolonial yang terdiri atas para pendatang dan sebagian dari masyarakat pribumi. Yang ketiga, masyarakat pribumi yang dijajah. Nah, ini juga contohnya seperti di Indonesia tadi, ya. Kalau kita lihat pada saat sekarang ini di Indonesia itu kebanyakan orang-orang Tionghoa yang bisa dikatakan lebih maju dalam bidang ekonomi, terlebih dalam berdagang. Oke, lalu berikutnya anakku ada integrasi. Integrasi ini adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi, integrasi ini hak dan kewajiban yang terkait dengan ras seseorang hanya terbatas pada bidang tertentu, atau integrasi ini bisa juga dikatakan penyatuan. Oke, yang berikutnya itu adalah pluralisme. Nah, di sini ada kata plural, majemuk. Jadi, kalau dia pluralisme ini adalah pola hubungan antar masyarakat pada masyarakat majemuk.
tiap kelompok tersebut tercampur. Dia tercampur tapi tidak membaur, ya. Contohnya, tetap pada masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda terdiri atas 3 kelompok yang hidup berdampingan tapi terpisah. Ras pribumi, ras Eropa, ras timur asing. Nah, mereka bercampur dalam satu wilayah tetapi mereka tidak membaur. Memang mereka majemuk. Beda nanti masyarakat majemuk dengan masyarakat multikultural. Kalau dia masyarakat majemuk, mereka hidup dan tinggal bersama tetapi tidak saling membaur. Oke, lalu berikutnya nakku, kita masuk 4 macam proses hubungan antar kelompok menurut Kornblum atau bagian dari dominasi itu sendiri. Yang pertama itu adalah genosida. Genosida ini adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Contohnya pembunuhan orang Yahudi oleh pemerintah Nazi Jerman. Nah, lalu ada pengusiran. Pengusiran ini contohnya pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel dari tepi barat Sungai Jordan. Baru ada dia perbudakan. Perbudakan ini contohnya sistem kerja paksa atau sistem tanam paksa di Indonesia, Rodi dan Romusha. Ya, lalu berikutnya ada segregasi. Segregasi ini adalah pemisahan antara ras kulit putih dan kulit hitam yang terjadi di Afrika Selatan yang disebut dengan politik apartheid. Ya, politik apartheid ini adalah politik di mana sangat terlihat perbedaan antara ras kulit putih dan juga ras kulit hitam. Nah, lalu berikutnya ada asimilasi. Asimilasi ini adalah perpaduan 2 kebudayaan yang berbeda dan memunculkan kebudayaan baru, seperti ketika Lebaran ada pemberian THR. Nah, THR itu sebenarnya adalah budaya Tionghoa, pemberian angpau. Ya, jadi itu perpaduan Tionghoa dengan Islam dan muncullah pemberian THR. Itu berasal dari Tionghoa, yaitu pemberian angpau. Oke, lalu berikutnya masuk pada pola hubungan. Pola hubungan menurut Stanley Liberson ada 2. Yang pertama adalah pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi. Yang kedua, pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Nah, jadi kalau pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi ini bisa dikatakan istilahnya itu adalah minoritas dominan. Jadi kelompok pendatang itu minoritas sedikit, tetapi dialah yang menguasai. Ya, itu dia yang kedua, pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Nah, kalau ini dia mayoritas dominan. Jadi kelompok yang paling banyak lah yang mendominasi. Kelompok pribumi itu adalah contohnya di Indonesia. Kita menguasai beberapa kelompok-kelompok pendatang. Oke, berikutnya kita masuk fungsi dinamika kelompok. Ya, dinamika kelompok ini sendiri berasal dari kata dinamika dan kelompok. Dinamika sendiri berarti interaksi atau hubungan antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, sementara kelompok seperti yang kita katakan, sekumpulan individu yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama. Jadi kalau menurut KBBI, dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Nah, lalu masuk kita pada fungsi dinamika kelompok. Yang pertama, menciptakan kerjasama antar anggota, ya, sehingga dapat menguntungkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan karena di dalamnya terdapat kerjasama. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat ataupun gagasan. Nah, lalu masuk kita kepada tolak ukur dinamika kelompok. Ada dia faktor dari dalam atau intern. Yang pertama itu nanti adalah konflik antar individu akibat ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan yang juga dapat menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan pada anggota kelompok. Lalu yang ketiga adalah adanya paham yang berbeda dari setiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi tujuan kelompok. Nah, adapun faktor dari luar atau ekstern itu yang pertama
adalah perubahan situasi. Perubahan situasi maksudnya di sini adalah perubahan keadaan di mana kelompok tersebut hidup. Situasi ini dapat berupa ancaman yang datang dari luar sehingga dapat menimbulkan perubahan. Ya, nah perubahan ini dapat menimbulkan rasa persatuan dalam anggota kelompok. Yang kedua adalah pergantian anggota kelompok. Pergantian anggota kelompok ini sendiri dapat mempengaruhi perubahan kelompok. Ya, jadi dapat mengalami yang namanya keguncangan atau shock ketika ditinggal oleh salah satu anggota kelompok, apalagi anggota yang pergi meninggalkan kelompok itu adalah anggota yang sangat berpengaruh. Oke, lalu berikutnya adalah perubahan situasi sosial dan ekonomi kelompok, ya. Kondisi kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan kondisi emosional yang berbeda akan tetap bersatu dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Nah, jadi pada umumnya kelompok sosial itu tidak pernah berjalan di tempat atau stabil, ya, dan juga bukan merupakan kelompok yang statis atau tetap. Namun kelompok ini adalah kelompok yang mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Hanya saja kecepatannya berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, demikianlah penjelasan Ibu untuk kali ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan juga yang terpenting, laksanakan tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar. Dan juga ingat, kerjakan tugasmu dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih.